Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama gue di vlog Aditama Family. Di vlog kali ini gue gak bersama istri dan anak-anak, tapi vlog kali ini gue sendirian aja. Yuk temenan perjalanan gue. Perjalanan kali ini dalam rangka tugas kantor sih sebenarnya, tapi gue pengen berbagi pengalaman nih sama kalian. Karena perjalanan kali ini sangat spesial untuk gue. Kenapa? Karena kalian akan gue ajak untuk melihat suasana di tanah Papua, khususnya di PT Freeport Indonesia yang terletak di Timika, tepatnya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Yuk tonton terus vlog gue kali ini. Oke guys, kali ini gue terbang menggunakan pesawat Airfast. Airfast Indonesia juga merupakan maskapai pengangkut karyawan PT Freeport Indonesia. Perjalanan dari Jakarta menuju Timika memakan waktu sekitar kurang lebih selama 5 jam. Tapi jujur, perjalanan kemarin naik Airfast ini kok gak berasa ya. Jujur, pelayanannya oke banget. Dari pihak maskapai gue dapat jamuan makan mulai dari appetizer, main course, sampai dessert. Dan yang bikin gak boring, dapat fasilitas wifi juga loh di sini. Tuh kan, gak berasa, tahu-tahu udah sampai aja. Kita baru saja mendarat di Bandara Udara Moses Kilangin Timika. Kami mohon Anda agar tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Di hari pertama, gua dan rombongan sampai dari bandara langsung dijemput menggunakan armada bis VIP yang disiapin oleh PT Freeport. Bus karyawan anti peluru ini berbasis truk Iveco Tracker 380-44 buatan Italia yang dibangun khusus. Dan selama perjalanan dijaga pasukan bersenjata lengkap. Wah, emang keren sih pengamanannya. Setelah dari bandara, gua dan rombongan check-in dan makan siang dulu di hotel. Lalu, kami memulai agenda pertama yang kami kunjungi adalah ke Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN, milik PT Freeport Indonesia. Dibuka pada tahun 2003, IPN ini merupakan sebuah komitmen perusahaan dalam investasi sosial di bidang pengembangan SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda asli Papua, khususnya dari suku Amungme dan suku Kamoro, untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan terdidik, serta mampu bersaing di dunia kerja. Pelatihan yang ditawarkan memang khusus di bidang pertambangan loh, seperti operator alat berat, mekanik, pengelasan, miner, listrik, dan lain-lain. Keren kan? Tidak hanya IPN, PT Freeport Indonesia juga memiliki Mimika Sport Complex dan juga program sepak bola berupa Papua Football Academy sebagai bentuk dukungan perkembangan olahraga serta para atlet masyarakat Mimika, Papua Tengah. Gedung Mimika Sport Complex dibangun PT Freeport Indonesia di tanah seluas 12 hektar pada 2013 dan rampung di tahun 2016. Fasilitas olahraga yang tersedia antara lain lapangan atletik, lapangan basket, lapangan sepak bola sintetis, dan ruang olahraga lainnya. Pembangunan tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan pendidikan, tepatnya pendidikan olahraga. Oh iya, tempat ini juga telah digunakan untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 2021 loh. Gua akuin emang keren sih fasilitas olahraga di sini. Tembaga dan logam peradaban manusia ditemukan kira-kira 10.000 tahun sebelum Masehi, dan sampai sekarang tembaga dan logam-logam lainnya juga memiliki peranan penting. Pada saat kita bangun tidur, pertama kali yang kita lihat mungkin adalah alarm di handphone atau waker, kalau orang zaman dulu bilang waker. Ini adalah salah satu karya beliau. 51,2% berhasil dilakukan dengan semuanya happy, Freeport make orang happy, pemerintah Indonesia happy, pemerintah daerah juga happy karena mereka mendapatkan saham 10% di situ, dan masyarakat juga happy karena kesejahteraannya meningkat dengan akuisisi ini.
Freeport. Itu adalah dataran tinggi, gunungan, dan cuaca di sana cukup ekstrim. Rencana keberangkatan kita jam 5.30 karena infonya itu adalah mengejar cuaca supaya kita nggak terkena ketutup kabut. Mudah-mudahan bisa naik helikopter, karena kalau menggunakan darat atau mobil bis itu bisa 2,5 jam, tapi kalau menggunakan helikopter itu hanya cukup sekitar waktu 15 menit. Makanya kita ngejar pagi-pagi banget supaya kabut nggak turun, guys. Bismillah, semoga cuaca mendukung ya. Oke, nah, kita lihat keseruannya nanti, guys. Yuk. Bismillah, naik heli, guys. Guys, setelah sampai di Tembagapura, kita mau pemeriksaan kesehatan dulu sambil nunggu sekitar 1 jam di Tembagapura sambil memeriksa cek kesehatan, karena untuk kita mencapai ke Grasberg itu perlu waktu sekitar 1 jam untuk normalisasi suhu kali ya. Iya. Land Cruiser. Ada yang mau di depan? Ibu aja depan. Oke. Ya. Oke. Baru pertama ke sini semua ya? Iya, pertama Pak. Jalannya berapa lama Pak? Ini kantor kita Pak, main office building. Oh ini. Ini kantor utama kita di Tembagapura. Dan biasa kita tuh di Kuala Kencana lihat kantor utama kita yang kedua di Jogja itu di Kuala Kencana. Atau namanya OB1 dan OB2. Ini kalau kayak Pak Indra ini bawa mobil, license-nya khusus ya? Iya. Betul, di sini license-nya per area. Oh, per area. Iya. Walaupun kita ada SIM dari luar, tapi di sini nggak ada, jangan Nggak bisa bawa mobil ya? Si license dari Freeport Iya, khusus ya? dikeluarkan dari Berapa lama masa berlaku license? 4 tahun. 4 tahun, betul. 4 tahun. Jadi kalau kita dibawa kemarin, yang kita bawa, saya bawa Fortuner di bawah, itu juga license-nya berbeda dengan di sini. Oh. Ya beda. Dan itu juga nggak bisa pakai license SIM biasa itu, Nggak SIM bisa. polisi itu nggak bisa juga. Nggak boleh. Di perusahaan ada dia punya ini sendiri. Terus kita license yang manual dengan yang matic juga berbeda. Beda lagi. Ya.
udara semakin tipis, oksigen semakin tipis. Kita dikasih tahu untuk pergerakan slow saja, jangan tergesa-gesa, jangan banyak gerakan, supaya suplai oksigen tetap terjaga. Memang agak nyesek guys, oksigen mulai tipis. Kita penyesuaian dulu. Aman, tarikan nafas aman? Alhamdulillah aman. Tinggian 4285 mdpl. Hampir di seluruh Freeport kita namakan berdasarkan nama merek daerah. Beda. Boleh nyobain ini ya? Oke. Ikan apa ini mas? Apa itu? Biasanya nggak seenak ini. Ya saya ini biasanya. Ini enak ya? Kuah kuningnya parah, enak banget. Beda guys. Gue udah nyobain Jayapura pernah, Sorong pernah, Kolaka pernah. Ini paling enak. Ini paling enak. Kuahnya enak ya. Kuahnya enak banget ini. Ikannya juga berbumbu terasa ya. Papedanya juga nggak terlalu kenyal banget kan. Oke guys, jadi gue mau jelasin sedikit nih. Ini adalah tempat makan untuk para pekerja. Jadi kalau mau jam istirahat, semua pekerja akan makan di sini. Semua udah disiapin. Para pekerja ini dapat jatah makan 3 kali 1 hari. Dan boleh sepuasnya juga loh. Untuk rasa, sumpah, kualitas makanannya nggak kaleng-kaleng sih. Freeport ini memang memperhatikan betul asupan makan karyawannya ya. Hal simpel yang nggak bisa semua perusahaan lakukan. Tuh lihat, habis makan mereka pada antri mau ambil es krim untuk hidangan dessert. Emang nggak pelit ini perusahaan. Hai Bob. Ya teman-teman, orang susah yang lagi makan. Kalau kita makan tadi tempat VIP. Orang susah. Oke. Kita lanjut lagi yuk bahas hal teknis mengenai Freeport. Jadi guys, sejak akuisisi pada 2018 oleh pemerintah Indonesia melalui PT Inalum yang meningkatkan kepemilikan Indonesia menjadi 51%, PT Freeport telah melakukan sejumlah transformasi guna menyongsong masa depan dengan membangun proyek ambisius penambangan bawah tanah setelah menyelesaikan penambangan terbuka di lokasi tambang Grasberg. Tak main-main, setidaknya terdapat 5 cadangan bawah tanah yang dapat dikerjakan ke depan. Cadangan tambang bawah tanah memiliki masa produksi diperkirakan hingga 2053. Untuk 2 tambang bawah tanah, pengelolaannya sampai tahun 2040 saja bisa menghasilkan revenue mencapai 6 sampai dengan 7 miliar US dollar per tahun atau 90 sampai dengan 120 triliun rupiah per tahun. Wow. Nah, kali ini gue pengen ngajak kalian juga lihat gimana sih cara mengelola tambang bawah tanahnya. Gue speechless sih liatnya. Ternyata aktivitas tambang bawah tanah di remote semua di kantor menggunakan robot. Jadi udah kayak main game aja. Udah nggak ada lagi tuh manusia yang aktivitas tambangnya di bawah tanah. Ini juga cara meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Hebat ya. Tiap hari hujan sini ya, hampir tiap hari ya. Cuaca kurang lebih kayak gini. Jadi dari pagi sampai jam 10 atau jam 11 itu cenderung panas. Nah, setelah itu
berkabut dan hujan. Jadi kalau di Tembagapura sini barang yang selalu dibawa itu payung. Oh iya. Oh, pagi-pagi tuh panas, sudah tetap kita akan berubah. Kita butuhin payung di sini ya. Ya. Ini ya? Oh, ini. 103. Iya, Sorry. ini. Oh, ini ya? 103 baru ya. Oke. Sorry. Oh, Ya, ruang ini banyak apa? Bob. Bob. Kok? Masuk. Aduh, ini masuk vlog gue. Nah. Ada apa nih? Satu bed lagi. Ya udahlah, pas lah. Lu 2 bed. Nggak tahu. Satu bed juga lagi. Jadi ini kamarnya guys. Ada bathtubnya nih. Oke lah. Turun dari helikopter, gua dan rombongan sarapan menuju Rimba Papua Golf. Tempat ini juga dibangun oleh PT Freeport. Setelah sarapan, gua keliling kota Kuala Kencana yang mana juga komplek perkantoran PT Freeport Indonesia. Suasananya asri, rapi, dan tertata banget. Dan selanjutnya gue menuju ke sekolah Asrama Taruna Papua. Sekolah ini dibangun untuk dapat digunakan oleh masyarakat Papua secara gratis. Baju, celana, sepatu, semua dijamin. Dan di sana disiapkan asrama untuk para siswa. Siswa juga dijamin makan sebanyak 5 kali sehari, 2 kali makan berat, dan 3 kali makan ringan. Program pendidikan di sana bertaraf internasional. Pengajarnya pun ada yang dari luar negeri. Sudah banyak prestasi yang didapat siswa sekolah, baik secara tingkat nasional maupun internasional. Bikin apa nih, Dek? Bikin game 2 dimensi. Game 2 dimensi? Wow.
sudah kunjungan gue selama di Freeport Mimika, Papua Tengah. Pengalaman ini bikin gue berkesan banget. Ada sudut pandang yang merubah persepsi gue selama ini tentang Freeport. Gue gak tahu banyak infrastruktur yang sudah dibangun. Gue gak tahu banyak fasilitas sarana olahraga, sekolah, rumah sakit, listrik, air yang diberikan cuma-cuma gratis untuk masyarakat. Gue gak tahu ada sekolah sebagus sekolah asrama Taruna Papua. Gue gak tahu semua itu dibangun oleh PT Freeport Indonesia. Freeport tidak main-main dalam investasi sosial kepada masyarakat Papua. Untuk sekolah aja, Freeport menggelontorkan dana 100 miliar per tahunnya. Belum lagi investasi-investasi sosial lainnya yang dikerjakan secara serius. Sumpah, semua itu gue gak tahu. Yang gue tahu, Freeport adalah hanya perusahaan tambang yang secara besar-besaran mengeksplorasi kekayaan alam di tanah Papua. Ternyata Freeport memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Papua dan masyarakatnya agar dapat menikmati hasil kekayaan alam mereka. Terakhir, gue mau ucapin terima kasih untuk seluruh tim Freeport yang telah melayani gue dan rombongan dengan sangat ramah dan baik. Gue bisa dapat pengalaman yang sangat berharga. Harapan gue, Freeport terus melakukan aktivitas pertambangannya di tanah Papua. Bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga untuk terus bersama mengambil bagian untuk